Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika, OSK tingkat kabupaten ya, OSK Fisika tahun 2017 tahun ini, nomor 7. Nah, teman-teman diberikan sistem massa pegas, katrol, diketahui pegasnya tidak bermassa dengan tetapannya adalah K, panjang mula pegasnya adalah Y0. Jadi ini bisa digambar ya, ini panjang pegasnya Y0, lalu ada konstanta pegasnya. Kemudian dihubungkan ya, katrol tersebut ya, pegas tersebut dihubungkan kepada katrol. Jadi pegas katrol bermassa MK dengan jari-jari R. Lalu daripada katrol yang adalah silinder, tentu saja silinder momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, dihubungkan benda M1 dan M2 dengan sebuah utas tali yang tidak dapat mulur. Jadi panjang tali ini konstan ya, panjang talinya tidak berubah. Nah, M1 tidak sama dengan M2, itu sebabnya nanti M1 ini akan bergerak, M2 ini akan bergerak. Jadi anggaplah M1 misalnya lebih besar, berarti ini akan turun, ini akan naik. Sehingga ini akan bergerak naik turun. Tentukan kecepatan sudut osilasinya, jadi omeganya daripada sistem gerak harmonik sederhana ini. Oke, kita akan mulai pembahasan kita. Ini saya gambar ulang, kita analisa dulu gayanya apa saja. Ini ada gaya M1 kali G ke bawah, ini adalah gaya gravitasi M2 kali G. Lalu ada tegangan tali ke atas, ingat tali yang bekerja pada balok ke atas. Tetapi bagi katrol, tegangan tali itu ke bawah, menarik ke bawah. Ini juga sama, bagi katrol tegangan tali ke bawah, bagi si balok tegangan tali ke atas. Lalu katrolnya ada berat ke bawah, ya. Tetapi pada saat ini bergerak ke bawah, ini kan pegasnya bertambah panjang, akan memberikan gaya pemulih ke atas. Ingat kalau pegas tertarik, maka dia akan memulihkan untuk kembali atau berlawanan, maka F pemulih adalah minus K kali Y kurang Y0. Jadi ini kan Y0. Kalau dia bertambah panjang sebesar jadi Y gitu ya, maka selisih panjangnya apa? Yaitu Y dikurang Y0. Itu adalah gaya pegas yang akan menarik kembali. Makanya di sini ada minus. Kalau dia bertambah panjang ke bawah, maka gayanya akan menarik ke atas. Oke? Nah, teman-teman di sini saya ada memakai koordinat dengan acuan langit-langit di atas tersebut. Sedangkan untuk massa benda satu ini acuannya saya pakai silinder. Ya, jadi posisi daripada balok satu yang turun ini adalah Y1. Tapi Y1 ingat bukan terhadap atas ya, tapi Y1 ini terhadap silinder. Benda 2 juga sama, posisinya saya sebut Y2. Jadi posisi pusat massa benda 2 terhadap silinder adalah Y2. Sedangkan posisi pusat massa silinder terhadap langit-langit, karena ini kan memanjang dan memendek ya, kita sebut YK ya, kita sebut YK. Nah, sekarang kita mau analisa dinamika pada benda satunya. Hukum Newton pada benda satu. Sigma Fy sama M1 kali A1Y, karena dia bergerak turun, jadi di sini ada gaya berat M1 kali G dikurang T ya, maka sama dengan M percepatan massanya dia dikali percepatan ke bawah. Percepatan dia ke bawah adalah percepatan rotasi ini ya. Perhatikan, percepatan rotasi daripada si katrol ya, plus dengan percepatan turunnya ini. Saya ulangi, percepatan daripada si balok terhadap katrol, perhatikan ini Y1 kan. Jadi kalau dia turun ke bawah itu sebesar A1 terhadap katrol, plus katrolnya juga turun sejauh berapa, itu adalah percepatan balok terhadap tanah. Ingat, hukum Newton harus terhadap apa? Hukum Newton harus terhadap tanah. Jika kita menggunakan kerangka acuannya bukan tanah, maka kita harus tambahkan gaya fiktif. Nah, itu sebabnya saya menggunakan kerangka acuan tanah di sini ya. Di sini kerangka acuan tanah. Jadi berapa besar percepatan dia terhadap tanah adalah percepatan balok terhadap si katrol. Jadi kalau dia turun terhadap katrol 2 cm, katrolnya turun 3 cm, maka baloknya turun sejauh 5 cm, 2 tambah 3 terhadap tanah. Maka di sini adalah A1 adalah balok turun percepatannya terhadap ini. Ingat, ini Y1. Y1 acuannya adalah katrol. Ini A1 terhadap katrol plus turunnya ini. Ya, turunnya si katrol yaitu AK. Percepatan katrol turun ke bawah. Nah, yang benda 2 juga sama. Sigma F sama dengan M2 dikali A2Y gitu ya. Nah, teman-teman, saya acuannya kan di sini ya. Maka saya mau hitung dia turunnya seperti apa gitu ya. Maka dia turun adalah M2G dikurang T2 ya, dikurang T2 sama dengan M2. Nah, kalau dia turun ya, kalau dia turun berarti apa? Berarti
di sini adalah A2 ditambah dengan AK. Ingat ya, acuannya kan adalah di sini. Kalau dia turun dia positif, maka di sini plus di sini. Plus A2 ditambah dengan percepatan ini turun. Oke, sekarang katrol. Boleh gak kalau misalkan saya anggap ini ke atas positif? Boleh saja, nanti menjadi T dikurang M2G gitu ya, boleh saja. Itu nggak masalah. Tapi saya mengasumsikan ini dia geraknya ke bawah, maka menjadi M2G dikurang T sama dengan M dikali percepatan dia turun. Menjadi seperti ini. Ya, nanti tentu saja akan bernilai minus nantinya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting konsisten matematiknya, nanti tetap akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, sekarang katrol. Nah, teman-teman perhatikan katrol. Katrolnya itu adalah sigma Fy sama M kali A. Jadi dia juga ditarik ke bawah oleh T dan T ya, oleh T1 dan T2, lalu ditahan oleh pegas. Itu sebabnya T1 tambah T2 ditambah dengan berat katrolnya itu ke bawah, tapi ditahan oleh pegas. Nah, ketika dia memanjang, tentu saja gaya pegasnya adalah K dikali delta Y. Nih, sama dengan massa katrol dikali A katrol. Lalu jangan lupa katrol juga berotasi. Nah, karena dia berotasi seperti ini, benda 1 turun, benda 2 naik ya, maka dia kan berotasi begini kan. Berarti T1 kali R dikurang T2 kali R ya, itu total torsinya, sama dengan I dikali alfa. Lalu T1 kurang T2, R saya keluarkan. I-nya apa? Karena silinder setengah MR kuadrat dikali alfa. Nah, R-nya bisa dicoret ya, jadi menjadi setengah M R alfa. R-nya di sebelah kiri sudah tidak ada. Nah, teman-teman, R kali alfa apa? A rotasi. Ya, itu adalah A rotasi. Perhatikan A rotasi adalah A1. Maksudnya apa? Kalau ini muternya 2 cm, maka talinya akan turun 2 cm. Kalau ini muternya 5 meter, maka turunnya benda ini terhadap katrol adalah 5 meter. Ya kan? Berarti ini adalah A1. Ingat tadi A1 apa? A1 acuannya adalah terhadap katrol. Ya kan? Y1 kan? Konsisten tadi. Y1, maka percepatannya A1. Jadi A rotasi sama dengan A1. Tapi juga kita memperhatikan ternyata apa? Perhatikan panjang tali nggak berubah. Ini tambah lengkungan ini ditambah panjang tali ini. Sekali lagi, Y1 ditambah seperempat busur lingkaran ini, setengah busur lingkaran ini tambah dengan Y2 ya, panjang Y2. Itu adalah panjang tali total yang konstan, tidak berubah. Kalau saya lakukan turunan D1 per DT, ini angka ya, lengkungan itu kan nggak berubah kan? Kan Y1 berubah-ubah, Y2 berubah-ubah, tapi lengkungan ini nggak berubah panjangnya. Berarti kalau saya lakukan diferensial ini jadi 0. Tapi dy per dt berubah. dy1 per dt plus dy2 per dt. Kalau saya lakukan turunan sekali lagi, jadi turunan kedua. Ini apa? Ini adalah percepatan ini, turunnya ini. A1 ya. Turunan kedua daripada y2 apa? Perubahan ini adalah A2. Atau percepatan daripada benda 2 terhadap si katrol. Nah, maka A1 sama minus A2. Jadi teman-teman perhatikan, ini ada tanda minus. Itu sebabnya saya masukkan ini ke A2 di sini. Saya akan dapatkan min T2 tambah M2G sama M2 kali AK ditambah. Nah, perhatikan, A2 adalah minus A1. Nah, ini makanya gara-gara ini ya, makanya konsisten. Tadi kan saya anggap positif ke bawah ya. Tetapi ternyata dari hasil ini bahwa kalau A1 turun, A2 harus naik, harus minus. Maka ketika dimasukkan, ini menjadi minus. Jadi ini seperti persamaan yang biasa. Sekali lagi teman-teman boleh menganggap yang ke atas plus gitu ya. Jadi boleh saja ini T2 dikurang M2 kali G. Nanti teman-teman cari persamaan itu boleh saja. Ya, nanti matematiknya akan konsisten asal kalau memang betul tidak ada salah perhitungan akan mendapat persamaan yang sama. Jadi ada persamaan 1, kedua, 3, dan 4, dan kelima. Saya akan tuliskan ulang semuanya, tinggal kita eliminasi. Fisikanya sudah selesai, hanya saja sekarang tinggal manipulasi matematiknya. Oke, nah teman-teman ada persamaan 1, persamaan 2 di sini ya, ada persamaan 3. Ini ada T1 dan T2. Nah, T1 sama dengan apa? Ini kalau saya pindah, T1 sama dengan M1G dikurang ini kan. Lalu T1 yang masukkan ke sini. T2 sama dengan apa nih? Ini kan T2 kalau saya pindah positif situ ya. Berarti M2G dikurang M2 kali A ini ya, yang dalam kurung sama dengan T2, masukkan ke sini. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Ya, persamaannya. Jadi T2 ini masukkan ke sini. Ini jadikan T1 sama dengan dulu, masukkan ke sini. Plus MKG dan seterusnya. Oke. Nah, ini saya kalikan masuk dulu ya. Ini juga sama, yang dalam kurung kalikan masuk dulu. Menjadi seperti ini. Teman-teman perhatikan, di sini ada
M1 AK saya pindahkan ke kanan. Di sini ada M2 kali AK saya pindahkan ke kanan menjadi plus, Ini ada AK semua. Yang ada AK saya pindahin ke kanan, percepatan katrol ya. AK-nya bisa difaktorkan keluar. Nah, sekarang teman-teman di sini ada G saya kelompokkan gitu ya. Menjadi seperti ini. M1 tambah M2, G-nya keluarin, tambah. Ini ada minus, ini ada M2 A1 dikurang M1 A1. A1-nya saya keluarin jadi seperti ini. Minus K kali delta Y sama dengan, nah ini AK-nya saya keluarkan. AK menjadi satu persamaan. Tetapi kita juga bisa menggunakan bukan persamaan yang ini, tapi persamaan yang ini. Jadi T1 disubstitusikan ke dalam, T2 disubstitusikan ke dalam sini. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Ya, T1-nya dari sini masukin jadi seperti ini, M1G kurang M1A1 tambah AK. Kurang T2, T2-nya adalah dari sini ya. Ini masukkan ke dalam menjadi seperti ini. Tambah setengah MKA1. Nah, ini kalikan masuk dulu ya. Saya jabarkan supaya bisa sederhana. Ini M1 kali A1 minus M1 kali AK ya. Ini M2 kali AK. Lalu M2 kali minus MA1 ya. Yang ada A1-nya saya pindahkan ke kanan. Karena sebelah kanan ada A1 semua. Ini ada A1, ada A1, ada A1. Faktorkan keluar A1. Perhatikan di sini ada AK, ini juga bisa difaktorkan keluar. Di sini ada G bisa difaktorkan keluar. Maka menjadi seperti ini. Ya, ini G-nya keluarin. Ini A-nya, AK-nya dikeluarin ya. Ini ada A1 dikeluarin semua. Faktorkan keluar. Perhatikan ini M1, M2. Ini M1, M2. Bisa difaktorkan keluar kan? Menjadi G kurang A kan? Menjadi seperti ini. Oke. Sama dengan seperti ini. Nah, ini dua persamaan. Nah, teman-teman. Itu sebabnya ini saya bisa hilangkan si A1-nya ya. Ini kan ada A1. Kan kita mau cari osilasi harmonik daripada si katrol. Maka A1 ini mesti hilang. Jadi A1 sama dengan ini dibagi ini. Sekali lagi, A1 adalah ruas kiri dibagi dengan M1, M2 tambah setengah MK. Itu adalah A1, substitusikan ke dalam. Ini saya tuliskan ulang dulu ya. Menjadi seperti ini. Ini persamaan yang kedua tadi. Nah, ini A1-nya. Nah, sebelum kita masukkan, kita coba sederhanakan dulu. Ini kan ada beberapa bentuk yang sama nih. Ada M1 tambah M2 tambah MK. Di sini juga ada sama ya. M1 tambah M2 tambah MK. Lalu di sini ada M1 kurang, ada M2 kurang M1 ya. Di sini ada M1 kurang M2. Ini kan bedanya ini sama ini kan cuma beda di minusnya aja. Lalu kemudian di sini ada M1 tambah M2 tambah setengah MK. Nah, itu dimisalkan biar tidak tulis berpanjang-panjang seperti ini. Saya misalkan M1 tambah M2 tambah MK adalah P. M1 kurang M2 adalah Q. M1 tambah M2 tambah setengah MK adalah R. Dengan demikian ini adalah P. Ya, ini adalah P. Ini M2 kurang M1 berarti apa? Berlawanan daripada ini kan? Berarti ini adalah min Q. Ini M1 kurang M2 adalah Q. M1 tambah M2 tambah setengah MK tadi apa? R. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Ini persamaan yang atas. Ya. Ini persamaan yang bawah, yang kedua. Menjadi seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan ini A1-nya saya substitusikan ke dalam ya. Menjadi PQ dikurang, nah, Q dikali A1. A1-nya adalah ini. Sebelah kiri dibagi R. Oke. Kurang K kali delta sama P kali AK. Ini kemudian saya kalikan R semua supaya tidak pecahan. Kalikan R, kalikan R, kalikan R, kalikan R menjadi seperti ini. Ya, ini kan Q dikali Q. Q kuadrat G. Ya, kalikan G. Q kali Q dikali di sini kan. AK menjadi Q kuadrat AK. Lalu di sini K kali delta Y dikalikan R tadi. P dikalikan R juga jadi PR AK. Karena semuanya dikalikan R. Nah, teman-teman di sini ada G. Saya keluarkan G-nya jadi PR kurang Q kuadrat kurang. Ini ada RK kali delta Y tetap sebelah sini. Teman-teman perhatikan di sini ada AK. Saya pindahkan ke kanan menjadi PR dikurang Q kuadrat. AK-nya saya faktorkan keluar. Semuanya ini saya bisa bagi dengan PR min Q kuadrat. Dibagi PR min Q kuadrat, dibagi PR min Q kuadrat, dibagi PR min Q kuadrat. Ini menjadi habis, menjadi AK saja. Ini PR min Q kuadrat dibagi PR min Q kuadrat juga habis dibagi jadi G saja. Sisanya tinggal ini, min RX delta Y tetap ada PR min Q kuadrat di bawah pembaginya. Teman-teman, kita sudah hampir final sampai di sini. Oke, saya tuliskan ulang terlebih dahulu. Nah, saya pindahkan semuanya ini ke sebelah kanan ya, supaya sama dengan 0. Jadi AK ditambah
R per PR min Q kuadrat K kali delta Y min G sama dengan 0. Nah teman-teman, ini kan turunan terhadap Y ya. Ini juga sama ya. Saya mau G-nya saya mau masukkan ke dalam. Jadi saya faktorkan keluar R per PR min Q kuadrat. Saya faktorkan keluar. Jadi dalamnya ada ini. Ada apa? Y kurang Y0. Ini Y kurang Y0. Lalu G ini kalau saya faktorkan bentuk ini keluar, muncul ini. Jadi sekali lagi kalau ini saya kalikan ke dalam, menjadi seperti ini ya. Ini saya kalikan ke dalam dengan ada G-nya ini, saya kalikan ini ke sini, ini kecoret-kecoret jadinya cuma G. Ya, jadi saya jadikan bentuk seperti ini. Karena saya mau jadikan ini semuanya bentuknya perkalian. Ini kan ada minus ya. Saya mau jadikan ini ke dalam satu bentuk yang adalah perkalian dua suku nih, dua faktor. Oke. Turunan kedua dari Y plus RK min PR kuadrat. Nah, teman-teman, ini min Y0, min bla 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 ini, panjang ini, saya sebut ini angka. Karena ini semua angka nih. Min A. Oke. Dimana A-nya apa? A-nya adalah Y0 plus ini. Ya, karena minus A kan. Seperti ini. Nah, maka saya bisa tuliskan turunan kedua dari Y dikurang A. Kenapa? Karena turunan kedua Y daripada turunan kedua A. Ini kan kalau kita lakukan turunan masing-masing. Turunan kedua dari Y tetap aja turunan kedua dari Y ini. Turunan kedua daripada min A adalah apa? 0. Jadi boleh saja ini saya tuliskan dalam bentuk ini. Karena Y dikurang A kalau kita lakukan turunan kedua sama saja turunan kedua terhadap Y saja. Itu sama. Karena angka kalau diturunin 0. Plus, nah ini tadi apa? RK min PR min Q. Ini Y kurang A. Ini ya, saya tuliskan ulang di sini. Teman-teman perhatikan. Ini apa nih? Ini misalkan Z. Turunan kedua dari Z terhadap waktu plus suatu angka dikali Z. Itu bentuk gerak harmonik sederhana. Di mana ini pengalinya adalah omega kuadrat. Maka omega kuadrat adalah ini. Ya. RK min PR min Q kuadrat. Nah, saya tuliskan ulang dulu. Tadi apa? R adalah ini. Ya. Q adalah ini. P adalah ini. Masukkan semua ke dalam. Kita dapat omega kuadratnya adalah ini. Ya, saya kalikan masuk dulu. Maka omega sama dengan akar dari K dikali M1 tambah M2 tambah setengah MK per M1 tambah M2 kali tambah MK kali dengan M1 tambah M2 tambah setengah MK dikurang dengan dalam kurung M1 kurang M2 di akar kuadrat ya, akar pangkat 2. Oke. Demikian pembahasan saya. Ini memang agak panjang tapi teman-teman melihat ternyata tidak terlalu sulit ya. Jadi tetap tonton video saya agar teman-teman makin memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal Olimpiade. Salam semangat!